Bapak Ibu jamaah tajian merti Allah, baiklah hikmah tajiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ison Salilama SAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin ala an nubaddila amsalakum manungsiakum fi ma la ta'lamun. Wa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, bapak-bapak haji dan ibu-ibu haja yang saya hormati, para anggota dewan yang sempat hadir, yang saya hormati caleg-caleg yang sempat hadir, cuma saya tidak bisa sebut dari partai mana, yang penting caleg. Yang saya hormati bapak dan ibu jamaah majelis takziah, wabil khusus keluarga saya yang ditimpa duka, yang insya Allah kita semua selamanya dalam lindungan, naungan reda, rahmat, berkah, hidayah dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mai. Saya ulangi, bo amin pilaku sawi itu. Saya ulangi, insya Allah kita semua yang hadir ini selamanya dalam lindungan, reda, rahmat, berkah, hidayah dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib menghadapkan segala rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir pada majelis takziah. Kita datang berupaya membagi rasa duka yang dihadapi keluarga kita. 5 hari kemarin terjadi sebuah musibah, perginya keluarga kita Pak Muhtar Muhammad melanjutkan perjalanan hidup menuju alam barzah. Saya punya kelebihan yang Allah berikan, bisa melihat orang yang mati sebentar. Sudah 3 orang yang saya lihat sudah ada alamatul maut. Ketiga-tiganya di rumah sakit Aloi Sabu. Bapak dan ibu kan bukan di rumah sakit, di sini tiga-tiganya di rumah sakit Aloi Sabu. Setiap kali saya menjenguk orang sakit, yang pertama kali saya lihat raut muka. Sudah ada tanda mati ini, alamatul maut sudah ada. Masa Pak? Ya ini. Jam 3 subuh meninggal dunia. Yang kedua lagi orang Dehualolo. Jo, ini besoknya jam 3 sore meninggal dunia.
kemarin di rumah sakit di Asisio, Pak Haji di papa itu bahima ibu datang guli Pak Haji to Asisio. Insya Allah nanti pada maghrib saya kesana. Selesai salat maghrib saya ke rumah sakit, langsung ke dalam cari di dalam Asisio. Begitu saya lihat sudah ada tanda mati. Dia ulurkan tangannya, ya, sedekapkan tangan bapak, letakkan di bantal guling pak, tayamum, sapukan ke muka dan 2 punggung tangan, laksanakan sholat pak, perbaiki komunikasi vertikal. Semua orang mau mati pak, laksanakan sholat. Sesudahnya saya pulang, berita jam 6 pagi meninggal dunia. Jadi kelihatan dari raut muka orang yang sudah akan berangkat. Makanya saya melihat dulu. Poili dia maija, poili ngopita. Jujur saja, kesini mukanya. Oi Mahedoita, Masya Allah. Bapak dan Ibu, saya mau lihat ada tanda atau tidak. Semua manusia akan berangkat. Jalma moohe, kenapa kita harus takut mati? Semua harus berangkat. Tidak ada yang kekal di dunia ini, tidak ada. Ini kursi ya. Ya, kursi itu hanya sekedar ditaruh saja begini. Ada bepeti ular aja, betul loh. Mau ngotot asam urat. Bapak dan Ibu, syukuri sehat. Saya sudah 3 macam nikmat yang Allah berikan ke saya. Yang pertama, asam urat 11,5. Normalnya 7. Saya diberikan Allah nikmat 11,5 asam urat. Yang kedua, ginjal. Saya sudah 1 kali operasi. Asik sekali, alhamdulillah. Sebelum Ramadan Allah berikan nikmat lagi, mah blooding. Saya bilang alhamdulillah. Nikmat sekali pemberian Allah sama saya. Alhamdulillah. Nikmat blood. Saya takziah polisi meninggal dunia. Pada acara takziah penyampaian Pak Dansek katanya meninggal ginjal. Saya bilang tidak ada ginjal bikin mati. Kalau ginjal ini bikin mati, saya sudah mati. Saya ini ginjal sampai sekarang. Tinggal asik betuan tuh oleh medi balaka, tinggal gagah sekali, alhamdulillah. Ya, tuh oleh medi balaka itu dulu, alhamdulillah. Saya masuk rumah sakit, udah nikmati lo mau ngota betie, makanya minta kepada Allah supaya sakit bu ya, betul dia utama ya. Kalau seseorang itu diberikan Allah sakit, nikmat buat dirinya. Kenapa? Motohuntongatum tumulo. Sama saya ketika apnam rumah sakit, ginjal, asam urat, ini udah bengkak. Gagah sekali. Alhamdulillah. Bapak lata betemilehe impus hemodehumeng botung-botung. Terbayang mati. Mamehehe lilia malikini maut. Teringat saya punya hutang di Bank Mandiri. Wih, ya mati lo potala penda. Tinggal hidari ngori Allah ngohi olati ya. Kuatnya jamu huto itu. Hepaku saling ngolio. Minta buja bayar ya lo. Mamehehe lilia. Oh ya Allah, biloilati atau Bank Mandiri ya Allah. Sehatkan dulu saya ya Allah, saya masih punya hutang ya Allah.
Begitu sembuh pulang, 2 hari kemudian saya langsung ke Bank Mandiri, ke atas sama pimpinan. Saya mau bertamu sama pimpinan. Masih ada tamu Pak Haji? Nanti sebentar. Mau keluar dari tamu, ilundangin wajah dalamnya. Disambut, mari Pak Ustad, mari. Disambut di kursi sofa. Apa yang bisa saya bantu Ustad? Saya kemarin opnam rumah sakit, Bapak tidak pernah jenguk saya tidak tahu. Bukan itu persoalan, bukan itu persoalan. Cuma ketika saya berbaring melihat tetesan impus jatuh satu-satu, teringat saya punya hutang sama Bapak. Kalau saya meninggal dunia, bagaimana status hutang saya? Kalau Ustadz meninggal dunia sudah lunas hutangnya Ustadz. Kenapa? Sudah diasuransikan. Oh, jadi kalau saya meninggal dunia lunas saya punya hutang. Iya Ustadz. Tambah kamari. Anggota lah kalau budi ada tawati ya. Anggole Elio. Subhanallah. Berarti itu sudah diasuransikan. Jadi biar kita hutang miliaran, patah-patah peti patelo, lunas itu, lunas. Ipinnya mamal hemo duit alat aja atau memalali. Memang bapak dan ibu, kalau kita di anfal sakit, di hadapan kita mati, di muka depan kita begini mati. Kalau kita sehat terus, di alma elak mati. Sesehat itu andel olatia gagak berarti pada waktu itu ditolak pada ginjal mahwat ya gagak alhamdulillah. Tahu tidak tolima maah ceramah agama wallah telepon ningolio dupo ceramah mengantarkan jenazah Pak Haji Ismail Maham Jojo insyaallah dan detok jam 10:30 permaten tendengah arisan haji to tenda motal motamero 3 lahu pete mau wali ngai de bele ballohori mala atur marang indi kinawa perma asari permate tete apa de masjid al jamaah sentral pota-pota lo 3 lahu pole tete. Alhamdulillah malam ini saya istirahat hulo-hulo itu bah istirahat tuh itu. Subhanallah. Posadaka batang abeti Pak di bawah 5 abeti kuliah dah bentuk posadaka apa hibawa abeti batang malain dua lo eta dupo kiamat pila malambeti umur tutumulum pila batangan pila malamu. Makanya latih pohibarati apalagi sebelum berangkat jamaah haji la ilaha illallah sampai 4-5 kali satu hari boleh hitollah. Ya apa boleh buat, dibutuhkan umat menyampaikan pesan-pesan agama Allah dan Rasul. Berarti kan jana amai ati oleh jatalatnya berarti malah ya Pak Haji berarti tak meninggal dunia. Kita hibur kasihan beliau. Kewajiban datangnya kita di sini bukan undangan keluarga. Ini undangan Allah, perintah Allah basyir sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Bila hingga mai keluarga limongolio walai mongolio hiali mongolio tati mongolio mauhi berita gembira tinggal mahi berua. Ini perintah Allah. Bapak dan Ibu hadir pada majelis ini perintah Allah. Itu mau duit latihan mau undang yang tahu mau tajam apa tajam mau henawat ya sepanjang tidak ada acara saya tetap hadiri. Pak Haji mau ngotak delah tajia itu an boda awang ko mo alipotoli latya bo tajia wito tajia saya mau hadir itu insyaallah ja sehati insyaallah atian maaf saya selama sehati mo ngopelo pulita hemo ceramah tetapawat ya ngope kiki alo pulito henggile latya itu mau pulito to daawat dia sanang itu bolo membahu lo mola daripada tamembahu to bohito utih mempahe tetato tajia jatawan to ini berita saya 4 malam lalu ceramah di Tapak jamaah haji meninggal dunia Pak Haji Ramlan Yusuf subhanallah ini besok malam lagi mereka undang dia baca malam tajia berapa malam lalu dia bawa perhidayah ngoliat Pak Haji sabari rapipi wadilang undangnya mata well
di Pak Haji tulungi pemain pendati boleh. Dua kali dia jauh-jauh Pak Haji. Bismillah, hati Allah tak berduka tial. Para melahi brual. Meninggalnya beliau itu pada waktu tawaf ifadah. Tawaf ifadah Pak Haji. Putaran ketiga. Beliau kan sakit. Yang batal tahun lalu beliau itu BPIH khusus ONH plus. Tahun lalu itu ada 140 orang yang saya akan bawa. 140 orang itu tahun lalu di Grand Cempaka Jakarta, Hotel Bintang 5. Saya berikan manasik dari pagi sampai sore, 140 orang. Tiba-tiba malam hari pengumuman 80 orang batal, tidak keluar visa dari kedutaan Arab Saudi. Mapopo ya tipe itu abdi. Walau wali ma. Saya saat sekarang dimintai tambahan 400 juta, saya siap. Asalkan saya bisa berangkat. Cuma tahun depan saya tidak tahu bagaimana saya punya hidup. Beliau sudah bayar 114 juta, akhirnya batal, tidak keluar visa. Yang keluar hanya 60 orang dari Lampung, Kalimantan, Palu, Gorontalo 1 orang, Kendari, Makassar, Surabaya, Jakarta, Bandung. Itu yang saya bawa kemarin, ONH plus. Berbeda pemberangkatan jamaah reguler dan BPIH khusus, itu beda. Makanya keluarga minta penjelasan. Kata mereka, tunggu dulu, jamaah dari Musdalifah itu ke Mina. Kenapa jam 1 malam meninggal dunia di pelataran Ka'bah? Kan tidak masuk akal menurut yang haji reguler. Jadi mereka tidak bisa terima. Tidak mungkin dari Musdalifah itu langsung ke Mina. Sekarang meninggalnya katanya meninggal di pelataran Ka'bah, tawaf ifadah. Jadi memang beda. Beliau BPIH khusus ONH plus, kalian reguler dari Musdalifah ke Mina, ambil nafar awal, nafar sani, tahlul awal. Kalau jamaah khusus ONH plus dari Musdalifah langsung ke Mekah, ambil tawaf ifadah, sa'i gunting rambut. Di situ bedanya. Pada putaran ketiga, pas depan multazam, diberitahu sama yang dorong kereta ini, hentikan dulu saya di sini, hentikan dulu. Hadapkan kereta saya ke multazam, sudut Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu diantara itu multazam. Hadapkan ke multazam, saya punya kereta. Tunggu dulu, istirahat. Beliau berdoa. Selesai berdoa, disedekapkan tangannya di atas saya. Yang dorong kereta ini menangis. Menangisnya bukan karena beliau meninggal, nah, menangisnya kapan saya bisa meninggal kayak beliau ini. Sementara tawaf di pelataran Ka'bah, di dalam Masjidil Haram, sementara ihram, pakaian ihram, meninggal dunia. Betapa bahagianya beliau ini, Masya Allah. Itu yang menyebabkan yang dorong kereta itu menangis. Kapan saya bisa seperti ini? Luar biasa Bapak dan Ibu, nikmatnya itu. Jadi cuma di situ kuncinya. Jadi kita semua ini harus berangkat. Yang sudah berangkat itu kan sudah banyak orang-orang yang sudah berangkat. Di sana senang sekali, buktinya mereka tidak balik-balik. Sudah berangkat Pak. Menurut data tahun 2013 yang sudah mendahului kita sejak Nabi Adam Siti Hawa sampai hari ini sudah 102 miliar. Itu yang sudah di sana itu.
Lalu yang masih hidup sekarang 7,2 miliar yang masih hidup. Sesudahnya akan datang lagi generasi baru. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsiakum fima la ta'lamun. Akan datang generasi demi generasi yang semisal dengan kamu, tapi kamu tidak tahu. Sehingga masih banyak lagi orang-orang yang hidup di alam arwah, persiapan untuk menduduki dunia ini masih banyak. Cuma masih berapa jumlahnya sampai hari ini belum ada laporan ke saya. Masih banyak. Jadi kita harus berangkat out. Tidak harus berangkat. Tidak ada yang merasa kekal di dunia. Tidak ada yang abadi di dunia. Tidak ada yang abadi, cuma hasrat. Hasrat abadi. Semua akan berangkat, Pak, Bu. Kapan janji kita dengan Allah? Kapan komitmen kita dengan Tuhan? Kapan? Itu yang harus kita jalani di dunia. Kalau seseorang sudah tiba ajalnya, out, berangkat, tinggalkan dunia, tidak ada alasan apapun, berangkat, Pak. Kita tidak tahu masih berapa hari kita hidup di dunia ini, tidak tahu kita. Yang kita takziahkan usianya 54 tahun. Ya sampai sebatas itu. Ketentuan Allah hanya 54 tahun. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Kita tidak tahu berapa lama kita lagi hidup di dunia ini. Tidak tahu kita. Iya, tapi orang-orang yang sudah dewasa yang mati, kalau anak-anak begini belum mau mati. Tunggu dulu. Yang di Buladus itu, anaknya Pak Haji dengan Ibu Haji yang jaga kasih pinjam tenda ini, anaknya hampir 2 tahun. Sore hari dikasih mandi, pakai pupur, semua sudah pakai minyak rambut, ganti baju. Ibunya melanjutkan pekerjaan di dapur. Kira-kira setengah jam kemudian, ibu tahun tindi aja dong suara dia. Mana dia punya papa? Coba cari dulu dia punya papa mana. Ini ada tidak kedengaran suaranya, coba cari dulu di mana. Cari. Mereka temukan di ember, padu-padu ngato ember pilih wale ma'ali. Terpadung di situ. Meninggal, kaki ke atas. Makanya hati-hati ini anak-anak seperti ini ya. Ini sudah saat-saat nakal ini, hati-hati, dan tidak boleh dibendungi itu, biarkan perkembangannya itu, tidak bisa, cuma harus dijaga, hati-hati. Mereka lebih senang air-air di ember, di loyang, di mana itu senang mereka, hati-hati. Karena persoalan mati bukan ditentukan oleh usia puluhan tahun. Umur 1 hari out, 1 pekan mati, 1 bulan berangkat, 1 tahun pun ikut. Yang saya takziahi depan dokter Niko Pakaya di Heledula Selatan. Orang tua dari dokter apa itu saya sudah lupa. 7 hari dari mamanya, bapaknya meninggal dunia. Sebelumnya di Limbang, 41 hari dari mamanya, bapaknya menyusul lagi. Ngopele tahu apa tepuluhui Pak Haji. Itu kembali di situ 7 hari dari ibunya, bapaknya lagi meninggal dunia. Yang saya takziah di Belang Mongondo Selatan, ibunya sementara dimandikan, bapak mereka meninggal dunia. Subhanallah. Padahal jenazah ibu mereka sementara dimandikan,
Tiba-tiba di kamar sebelah bapaknya sudah menghembuskan napas terakhir. Bayangkan. Sehingga tidak ada yang mengherankan, tidak ada yang membingungkan, tidak ada yang mengagetkan, tidak ada yang menakutkan, tidak ada semua. Kenapa? Persoalan mati ini satu hal yang biasa-biasa, Pak, Bu. Jangan kita rasa kaget. Si Anu baru meninggal dunia. Ama mau? Apa bahilon dia mah? Emangnya bahilon dia mah aja mati. Persoalan mati satu hal yang biasa-biasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti mati. Cuma yang dianggap luar biasa itu kebiasaan. Itu yang luar biasa. Biasanya ati babalata sama-sama belum pilih madu. Itu yang luar biasa. Biasanya makan sama-sama anak-anak semua. Tiba-tiba sudah tidak. Itu yang luar biasa. Cuma kalau persoalan mati hal yang biasa. Tidak ada yang mengagetkan, tidak ada yang mengherankan, tidak ada. Persoalan mati satu hal yang biasa-biasa. Makanya kita orang-orang yang beriman jangan cuma membiarkan waktu itu tersita tanpa kesan-kesan ibadah. Jangan dirugikan waktu ini, Pak, Bu. Alhamdulillah malam ini waktu kita teratur bagus. Pahala malaikat rakib dan atid, malaikat rakib mulai mencatat amal kebaikan kita malam ini. Alhamdulillah hidup kita malam ini teratur bagus. Hadir pada majelis Allah, kita hadir menghibur keluarga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita syukuri. Orang lain tidak tahu apa yang mereka lakukan malam ini. Alhamdulillah kita hadir pada majelis ini. Jangan biarkan waktu ini tersita tanpa kesan-kesan ibadah. Akan merugi hidup ini. Saya sampaikan pada Bapak dan Ibu, segera secepatnya 3 panggilan Allah dilaksanakan. Jangan tunda-tunda. Ya memang juga tidak boleh ditunda. 3 panggilan Allah. Ketika datang panggilan Allah untuk berangkat, ada yang mau baku-baku bantah. Ketika Malikil Maut datang memanggil kita, ada yang bikin alasan. Tunggu dulu Malikil Maut, pola tata uti, engkau mengikuti pola pemilihan legislatif uti. Pesabar ya, apa pendek mamehulo, awal metianga uti. Dia lalu cerita dia. Datang kehendak Allah, ajal Anda berangkat. Anda sudah dilantik atau belum, itu Malikil Maut tidak tahu. Di atas Malikil Maut itu harus berangkat. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada. Itu panggilan pertama. Panggilan Allah yang kedua, tidak boleh tawar-menawar. Jam 6.58 telah dikumandangkan panggilan Allah lewat menara masjid. Panggilan apa? Untuk sholat. Begitu datang panggilan Allah, jangan tawar-menawar, jangan menunda-nunda. Itu panggilan Allah. Hati-hati. Panggilan Allah itu. Coba kalau panggilan atasan, anggota dewan diundang ketua, penbudi Karajawalo itu nggak ida. Di ketua tak mengundang itu atasan. SKPD diundang gubernur, nggak injak tumboto itu. Gubernur tak mengundang itu. Satu hal yang ironi. Kalau atasan yang ngundang, tidak ada alasan, langsung klak mata talua. Ketika Allah yang mengundang, hunggah-hunggah. Makanya saya melihat kalau hari Ahad, penetapan dari wali kota, dari gubernur,
dari bupati jam 6 pagi sudah harus jalan sehat. Setengah 6 memotahi abuat lapangan, setengah 6. Panggilan Allah untuk sholat, enggak dialog itu respon yang seperti itu. Ya Allah, mau titi wala. Padahal ini panggilan Allah. Anda lebih takut di atasan, lebih takut gubernur atasan Anda, lebih takut ketua DPR atasan Anda, lebih takut wali kota sana bupati atasan Anda daripada Allah. Itu yang kau jalani ya. Wanut tiang ora atasanimu ya ngo indah, wanut tiang ngo uyot dadata alasanimu bolo pohimalo. Subhanallah. Panggilan yang kedua, segera, jangan tunda-tunda. Hati-hati Pak, Bu. Kejadian kemarin di Madinah, kakak beradik, yang adik perempuan, kakaknya laki-laki, bodulo botuat. Yang adik ini meninggal dunia. Selesai dimakamkan, semua pada pulang, kakaknya masih berdiri di atas kuburan. Momilahu ati olo bolotio tutueu tatio ati matam tambulatahu taat. Pai muncul asap. Asap mengepul di atas kuburan adiknya. Langsung dia lari ke rumah, ketemui ibunya. Umi, apa kesalahan adik saya? Umi, apa dia punya kesalahan? Umi, kenapa? Ada asap di atas kuburannya. Umi menandakan ada api di dalam kubur. Umi dibakar, saya punya adik. Umi, apa dia punya kesalahan? Umi, ayo apa ya? Adikmu ini anak yang taat kepada kedua orang tuanya, anak yang solihah, dengan orang ramah, banyak menyantun yatim piatu, fakir miskin, ramah dengan sesama manusia, akhlaknya terpuji. Ya lalu apa Umi? Apa kesalahannya Umi? Kasihan ada api di dalam Umi, dibakar dia. Ya apa ya? Cuma ada satu kebiasaan adikmu, satu kebiasaan melaksanakan sholat zuhur nanti dekat-dekat asar, sholat asar dan mutailah pitaulo magaribu. Sudah itu Umi, sudah itu Umi, kasihan dibakar dia dalam kubur. Umi dibakar, kasihan, menunda-nunda waktu sholat, hanya menunda-nunda. Bila itu mati. Bagaimana kalau kita tidak melaksanakan? Hanya menunda, dia laksanakan cuma diulur-ulur waktunya. Itu kejadian di Madinah kemarin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Potong gula menanti hati-hati hari dia malah polek ya, atau dupau kiamah. Makanya saya di mana-mana saya ingatkan, kalau setiap acara takziah saya sampaikan supaya tidak ada penyesalan di hari kiamat. Tidak pernah ada penyampaian Pak Salilama tentang hal-hal seperti ini. Lolo hemeti Pak Salilama, dia lolo hemeti Pak. Lolo hemeti ya. Kau tidak sampaikan pesan-pesan agamaku. Ya Rob. Apa? Watiataju ginjal asam urat mah. Dia bemolah helo ceramah ju. Saya sampaikan panggilanmu. Cuma saya tidak tahu kenapa sampai seperti ini mereka tidak merespon, tidak menyambut baik ya Rob. Berarti sudah disampaikan suara kalian. Sudah sampaikan? Sudah ya Rob, sudah. Kenapa tidak kalian laksanakan? Mahipoyo. Terakhir malaikat Zabania disuruh oleh Allah, khuzuhu fagulluhu summal jahima salluhu. Punglah, rantai ya. Pemaya ada tuluh-tuluh tinggalin. Makanya panggilan Allah betilah atau karajai, jangan tunda-tunda jabo pudalo karaja. Biasanya engkau sidang Pak Haji, masih sidang to DPR,
latop penembeng kamu tahu dia parentah Allah Ta'ala paudawa jangan paudawa lo sidang di source sidang di source sambil isoma istirahat, sholat, makan sholat dulu baru makan, jangan makan dulu baru sholat dan mabutu hedum tabiya source kan ada masalah tunda dulu pending udah amat panggilan lo ya ya Allah endi malah itu lo namanya yang bagian korupsi to peresta Mamar kisah buti korupsi saya punya anak mantu bahagian beliau itu namanya papa begini bagaimana kalian punya sholat tidak sudah husuk papa husuk sholat tahajud malah cuma hutang ini semakin bertambah-tambah pak lele mau titi bagaimana kalian sholat cuma karena meminta jadi kaya laksanakan sholat karena Allah persoalan anda punya niat rencana keinginan itu akan nanti disambut oleh Allah tapi jangan itu niat saya sholat supaya padahal lu seorang ibu perempuan datang ke saya Pak Haji saya orang yang tidak pernah absen sholat duha karena saya tahu sholat duha itu Pak Haji mendapatkan berkah rizki yang sebanyak-banyaknya ya lalu kenapa saya pelihara sholat duha Pak Haji dari dulu tidak pernah absen sampai sekarang cuma pada kenyataannya saya punya utang gali lubang tutup lubang mana fungsi sholat duha memberkahi rizki yang banyak saya bilang bu ibu sholat duha cuma karena berniat supaya jadi kaya supaya rizki itu dibuka oleh Allah makanya Allah tutup bukan itu tujuan kita sholat duha kita sholat lillahi kalimatillah itu tujuan persoalan kita jadi apa itu bukan urusan kita urusan Allah di situ kuncinya panggilan yang ketiga untuk haji kloter 25 tanggal 2 berangkat meninggalkan Indonesia ke tanah suci untuk apa panggilan haji panggilan haji ini tidak boleh tunda-tunda bu pak jangan berbagai alasan yang bisa menunda jangan segera tidak ada alasan segera laksanakan sebab ini panggilan Allah segera laksanakan ada seorang bapak kasihan hati Allah tinggal bawa usaha liat to olam yati mau tetap polelangan di Polelangan itu cuma di Polelangan itu dia punya pukat raksasa punya tagahunike punya pamo punya rompong itu cuma di laut di darat punya sawah pohon kelapa gilingan padi pabrik es mobil truk trek kijang bodilah kaya dia tidak punya simpanan di bank manapun tidak ada uangnya simpan di mana orang jaga cari di Pak Botiti doi pemulin mulia masomai patah tahu itu ton orang tidak tahu di dalam kamarnya dilubangis besar baru cor baru ditaruh barang kas peti besi taruh di situ tutup dengan tehel di dalam kamar jadi uangnya drop di situ terus mota-mota dehetai betiati-aju matalo hidau hemo ondot ya biton mamo hamai do itu hepo payo tepalipah mati timalawala paitua pohajilo jojo insyaallah Ustaz berapa hari kemudian ketemu saya lagi kapan
kapan daftar, kapan? Insya Allah Pak Guru, itu dungu hema alhamdulillah lo nikah aluoli yo. Itu mau andi lo, mau buat patah haji omonua lah patah lo nikah omonua mau haji. Jojo insya Allah Pak Haji, ma bolo Ustad Pak Guru Pak Haji wati betul. Nah pengolahan itu. Saya tidak bosan, saya ingatkan terus menerus. Mau didatal haratati patah pengolahan dia tiba-tiba. Saya ingatkan terus. Ya walau adi, bila pedunggal Allah Taala liver, bengkak perut, mobil tambah dah. Masuk rumah sakit, alhamdulillah lagi meninggal dunia. Iya patah kali tinggal lu aja mati. 10 hari kemudian istrinya, anak-anaknya, saudaranya, satu laki-laki masuk kamar, dikunci pintu kamar, dibongkar barang kas, uang simpanan, dihitung hampir 40 miliar. Hati Allah, la ilaha illallah. Bodoh itu uang tunai yang disimpan di dalam barang kas hampir 40 M. Berarti alatnya bamlaba mau dihimadoi 1 juta dia bemasanang hilang 1 juta. Dia mau hulu melagaga hilau. Utia hampir 40 miliar. La ilaha illallah. Titiwala. Pamo lo berhenti. Pukat raksasa berhenti terbengkalai. Harta sawah, pohon kelapa, mobil, gilingan padi habis terjual oleh anak-anak. Pilot tondur yang ngomong walau 20 tahun nama saat ya mau tidak mata lo Allah Ta'ala mati yang ngomelo apa alasanmu sampai kau mati tidak melaksanakan perintahku ke tanah suci? Apa alasanmu sampai kau meninggalkan dunia tidak memenuhi panggilanku ke tanah suci? Hei, apa alasanmu? Bapak-bapak ya lang mau hula lang ngomong. Tametirti. Semua kita akan dimintakan Allah pertanggungjawaban. Makanya dari sekarang bikin akuntabilitas kinerja kehidupan. Ini akan diperiksa oleh Allah di hari kiamat. Tinggal memengah itu menjalani kehidupan yang sehat, gagah, awet, tampan, prima, hebat. Wow. Melapahin doa lo ya apa alasan? Panggilan segera laksanakan. Subhanallah malikil kudus. Ya poboboyu apa? Uta tolatia tikakalatia lapata lo isya anggolo nuhima adoi to tamo bangu atau tihibai. Tadi yang tahu itu. Kakak. Ya bismillah tadi. Pulang ke rumah. Belum subuh di mai toilet talo bangun mulo-mulo. Memang kita mau bangun mulo-mulo itu istri. Belakangan tidur, pertama bangun. Makanya saya sampaikan pada bapak-bapak, sayangi istri, kasihan, sayangi. Tugas istri ini sebuah tugas yang paling berat. Sudah tugas istri yang paling berat. Kenapa? Tugas mereka sejak terbit matahari sampai tenggelamnya mata suami. Itu tugas mereka. Betul apa benar itu? Hati Allah, betia maaf tamel hati-hati. Sampai saya punya istri itu kasihan, saya belum punya istri ya. Pak Haji mah dulu
ya wanu bahali dulu di po istri, apalagi baru satu. Kalau baru satu iswan, kalau dua istu, nanti tiga baru istri. Oh, hipo iya boleh bapak-bapak hipo iya. Itu nomor satu oli ngoliau. Pindah lemah hati oleh barat, tiul mekar aja oleh. Berapa hari lalu dia malah bisa lama awat ya, no di barat lo tugasin buat itu tuh no, merawati anak-anak, mau ngaato, mau tubuh, mau boh, barati betie, jamali mau lo hei ngotawa tinggal pohiomu. Saya bicara yang benar ya, karena Allah saya bicara yang benar, bukan mengada-ada saya. Saya sampaikan. Kamu kan istirahat. Nanti dia yang masak, dia yang cuci pakaian, dia yang anu. Kamu cukup ngatur anak-anak saja. Terus kalau tidur ya dengan dia siang, dengan kamu malam. Daripada 2-3 kamar kosong. Mapopoyot mitua. Berapa hari lalu katanya, coba cari kamar yang cocok. Sayang sama tipak, sayang sama saya, dan sayang anak-anak. Makanya gue bidahiratnya tam toli angawe. Subhanallah. Oh, masya Allah. Asalkan jangan dizolimi. Kadang-kadang mau nikah kedua dizolimi yang pertama, itu bukan sunnah, itu bukan petunjuk agama, dan itu bukan kehendak ilahi. Kalau mau suka tambah silakan, cuma sayangi dulu yang pertama dong, penuhi keinginannya. Saya setuju ketika ceramah di rumah, di aula wali kota Dharma Wanita. Pak, saya sampaikan kehidupan rumah tangga. Sampai mau nambah pun saya sudah sampaikan. Seorang ibu berdiri, Pak Ustadz, pada prinsipnya saya setuju. Saya punya suami mau kawin kedua. Saya setuju Ustadz, dan saya mewakili semua ibu-ibu. Ibu-ibu pada mal, kapan kita mau kasih wakil sama kamu? Kalau nggak mau kasih silakan ngalah kasih. Cuma jangan subuh-subuh sama kita, jangan pakai-pakai kita orang. Mahipoingoa ibu-ibu. Terus Bu, cuma dengan catatan 4 syarat Ustadz. Yang pertama apa Bu? Yang pertama, dia harus berlaku adil. Kalau 7 hari sama yang kedua, 7 hari sama saya dong. Ya kalau adil begitu, insya Allah Bu, insya Allah bisa adil Bu, insya Allah. Kalau cuma membagi waktu, saya kira ada masalah Bu. Yang kedua Bu, yang kedua dia harus cari orang yang lebih cantik dari saya. Bu, luar biasa Bu ya. Kalau cuma yang lebih cantik banyak. Saya sudah dapat di Karsa Utama 2 orang. Karsa Utama. Cari yang lebih cantik dari saya. Bu, hebat Bu. Yang ketiga Bu, yang ketiga Ustadz, dia harus cari orang yang lebih muda dari saya. Bu, langka ini Bu, langka. 1000 orang hanya ibu yang punya gempolan begini Bu. Langka ini Bu. Yang keempat Bu, yang keempat Ustadz, langkahi dulu mayatku. Berhenti saja ibu, jangan bicara. Ibu duduk saja, duduk saya ibu, tidak usah jangan bicara Bu. Saya kira memang yang benar. Pantas ada yang
yang ditinggal mati istrinya, sudah dikapani, disolati, selesai disolati, tunggu dulu, sudah mau diangkat ke keranda, ini jenazah istrinya, tunggu dulu. Sudah, bismillah. Selesai pemakaman, jamaah yang melihat keadaan itu balik lagi di rumahnya, tanya, kenapa jenazah tadi kamu langkahi 3 kali? Kebetulan itu wasiat dari istri saya boleh kawin cuma langkahi dulu mayatku, makanya saya langkahi ini. Luar biasa. Langkahi dulu mayatku. Yang kebung gili. Hidup ini kan cuma mencari kebahagiaan akhirat, sementara kita memberikan peluang kepada suami surga. Mana ibu mau pilih, surga atau neraka? Semua orang kan pingin surga. Nah sekarang di tangan kiri ada racun, di tangan kanan ada madu. Mau pilih yang mana? Pilih di racun atau di madu? Hidup ini cuma begini, Bu. Makanya enjoy, jangan terlalu tegang dalam hidup. Kuncinya hanya laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Itu modal hidup. Sama saya, Bapak dan Ibu, tidak ada merasa susah dalam hidup. Alah, urusan Allah semua. Kalau kita mengutamakan kepentingan akhirat, dunia pasti ikut. Tolong direnungi ini, Bu. Kalau hidup ini lebih mengutamakan kepentingan akhirat, dunia akan ikut. Makanya yang ingin mencalonkan jadi gubernur, jadi presiden, jadi anggota DPR, dahulukan dulu akhirat. Pasti dunia akan ikut. Cuma kalau kita mengutamakan dunia, akhirat tidak ikut. Sama saya di mana-mana. Utamakan akhirat, insya Allah. Dunia akan ditawarkan langsung. Sama saya ini terus terang, ini masih dengan Pak Haji. Saya kepala bidang haji, dimutasikan jadi kepala Kementerian Agama Kota. Pokoknya begitu saya duduk jadi wakil gubernur, semua pegawai sebelum waktu zuhur di masjid, tinggalkan semua, tamu-tamu ke masjid. Tidak ada cerita melayani tamu, ke masjid semua, ke sana, tinggalkan. Ada yang saya dapat di ruangan, saya potong dia punya gaji, kembalikan ke negara. Gagah. Adita, utamakan urusan Allah. Saya sendiri terus terang, satu hari dicegat orang di jalan. Saya kaget. Pak Ustadz. Saya pakai Vespa plat merah. Pak Ustadz, kenapa? Pak Ustadz kan pernah ceramah. Kenapa? Menyampaikan Umar bin Khattab ketika malam hari didatangi tamu. Begitu datang tamu, Umar bin Khattab tanya, kamu punya urusan ini urusan dinas atau urusan pribadi? Tamu ini menjawab, urusan pribadi. Dipadamkan lampu. Kaget tamu. Pak, kenapa dipadamkan lampu? Ini udah gelap. Ini lampu milik negara. Sementara kedatanganmu ke sini urusan pribadi. Kalau urusan pribadi kita bicara, jangan menggunakan milik negara. Kan Ustadz pernah ceramah begitu. Saya bilang, ya. Lalu kenapa? Ini Ustadz malam pakai motor plat merah, urusan pribadi.
dia malepoyo atia. Begitu pada saat itu berapa detik datang ilham. Karena wata malepoyo. Kalau atia mah, Pak, saya pakai motor dinas dalam urusan pribadi baru 1,5 tahun. 19 tahun saya pakai motor pribadi dalam urusan dinas. Bapak tidak pernah cegat saya di jalan. Masih berapa tahun saya harus stop. Pun bawa wajah urusan pribadi berarti pelat merah. Harus seimbang. Saya sekian lama pakai motor pribadi dalam urusan 9 tahun. Urusan pribadi, urusan dinas, motor pribadi. Yamaha L2 Super saya beli dulu, gagal. Urusan dinas, saya punya motor pribadi. Patah urusan pribadi dan motor dinas baru 1,5 tahun, belum seimbang. Dia mati hidup. Makanya Bapak dan Ibu, persoalan kehidupan di dunia ini akan nanti berdampak di sana. Ini almarhum saudara kita ini sudah menjalani kehidupan alam barzah. Orang-orang yang sudah berangkat ke sana ini sudah menjalani kehidupan alam barzah dan mereka tidak bisa kembali lagi, sudah tidak boleh lagi, tertutup, sudah perjalanan terus menerus. Yang masih ada kaitan erat dengan orang-orang yang sudah berangkat, masih ada kaitan erat, tinggal 3. Potolama mau tiap patah lolah uti alihu itu mau hilapi tadi akhirat. Yang pertama, Bapak dan Ibu melihat ada sebuah masjid sementara di Pugar. Sisipkan di situ kebutuhan apa lagi panitia. Anggawalo betul baralu, bolo tehel Pak Haji, bolo tehel berapa ratus dos, sekitar 210 Pak Haji, wala ma'ala ngodosi. Anggo mungkin. Mapolo hinduolian onggong ngolo, patampul italo bongodos. Artinya sisipkan ya, sesuai kemampuan kita, jangan simpan uang. Sisipkan, saya punya 100 dos. Taman pengajian dibangun, saya punya 5.000 tela. Semen 100 sak. Panti asuhan dibangun, saya punya sekian. Ketika Bapak dan Ibu meninggal dunia, selama sarana ibadah itu dimanfaatkan umat, itu mengalir terus pahalanya, mengalir. Harta yang ditinggalkan habis tidak mengalir, cuma yang kita usahakan seusia kita mengalir terus pahalanya. Makanya jangan cuma tinggal diam, ketika dapat rezeki manfaatkan, cari masjid-masjid mana yang kita bisa bantu, cari kesempatan. Yang kedua, ilmu yang tafawbih, ilmu yang ada manfaatnya buat orang. Dan ini lebih dominan guru, dosen, widya iswara, dan mubalik. Mubalik Allah buti hemo pecuramelo ilmu tiba dia ilmu yang tafawbih tiba-tiba olah tidak boleh itu ngolamari boleh hama melati ya di tempat dulu meja prima pacari itu yang mau disampaikan ke masyarakat. Salurkan, beritahu ke masyarakat, itu ilmu yang tafawbih, ilmu yang bermanfaat dalam urusan agama maupun urusan dunia boleh, tapi jangan urusan setan. Ilmu urusan dunia boleh, ilmu ekonomi, biologis, matematika, ekonomi dan sebagainya, ilmu pemerintahan boleh sama, tapi jangan ilmu setan. Ilmu setan itu watia pernah lo tapu album di paitu apa itu, saya buka, beti bawa dia walau dia pido pacalah dia doa petilan tahu tiba di paitu
itu ilu hafal ya latiala palilio itu kirimu sucu tawoyo ari marimatam ari nyari nyawa depita mata sepati udah li walabait amu jama era jama hutum pun mutabiam toriang watya malepo ayo patamat tidak bermakna tiap buku baitua buku walau ti oh ilmu ti ya ilmu dauti ilmu untuk tahu gilur raja tepolahi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun astagfirullahalazim dilayung tapau bihi wa dia bo ilmu mau dudula de tulon neraka beti wa dia titi walau ilmu walau tidak ada manfaatnya itu tidak ada ilmu yang tafawbi Bapak Ibu menerima sajian ilmu sekarang transfer sampaikan pada keluarga seperti yang terjadi di Talaga berapa tahun lalu Pak Karim Pateda masih sekda Kabupaten Gorontalo pada waktu itu di Talaga hadir jamaah doa pemberangkatan haji camatnya hadir mau hadir Pak Karim Pateda sekda hadir pide talati atau tutua tak pide talati ya saya sampaikan orang yang hanya mengutamakan beli motor sampai mati tidak naik haji motornya akan pikul pada hari kiamat yang mengutamakan beli mobil sampai mati tidak naik haji mobilnya akan pikul pada hari kiamat yang hanya mengutamakan beli stom melapot taloli stom to dupo kiamat makanya kontraktor besar yang punya stom eskapator latar beti haji-haji ini malah petalo liu titi mau dia subhanallah malah petalo liu gagak dah begitu bubar acara malam itu salah seorang jamaah kebetulan dagang bubar pulang ke rumah tiba di rumah bongui istrinya bongui saya longon lo tong kabu hila lo dunge lo yali pasani lama no jam mampu amomota otot lu buat itu rupa kia petaliwa penkap ija no mahaji wow lo tong kabu hila no mahaji saya 3 hari kemudian cuma orang jalan singgah begitu singgah mari silakan duduk ada wanu sanang itu ya lebih laca open cup ijo bait otawan tanah mati otot petai lati petalin toh 3 malam kemarin saya sudah komitmen dengan istri saya mau jual itu haji itu petalin itu pengolahan kebetulan pilihannya tiap haji wana haji itu petalin itu ngolah bahuli alatnya 27 baca di dalam tawar karena maniatin itu haji dan mau di haji itu hiatan lu pelali bukan nama haji itu baca di dalam tawar berarti pengpe langsung ambil uang terjadi transaksi sudah selesai mobil dia bawa STNK nanti saya urus balik ke nama lombule mota delo ade bangu itu mah amilano mota tahuah po haji no delo malasanang mulai hilau no po haji 3 malam kemudian doi mota pakapabanga tebang 3 malam kemudian mahibalata no jamalio dia tarik ya pemain doi bait perlu untuk pola dahang demak untung itu mana sama-sama apa kata suaminya weh boleh mayolemu malah rumah itu dia tiap haji itu lo tengah buhira lo duwe lo yang pacarin apa wajah betul dengan alemu jangan kamu bertahu turun beri turun kiamat haji boleh haji itu wajah betul dengan wah yuk mau tipai tua tahu onggol ular itu betedu
lo tabuti ati mai tua tau mai dohe tau pai tua mau memang nekat memang merasuk sampai ke sumsum jaman bawa apa le peta menawak Pak Haji itu sampai datang pendaftaran daftar pelunasan lunas manasik ikut sampai berangkat haji tiba di Mekah gelombang kedua selesai umroh hari kelima sudah selesai umroh sudah hari kelima pulang asar sesudah asar hatinya rindu teringat kasihan istrinya dibentak-bentak di pembaringan sudah tergambar di hadapannya di Masjidil Haram kasihan istri di situ lahirlah kerinduan teringat kasihan istrinya dibentak-bentak begitu keluar dari Masjidil Haram singgah warter dulu masih pakai warter belum ada handphone singgah angkat telepon langsung ke rumah assalamualaikum waalaikumsalam dia tahu anak di mama ada no tiba mama tiba mau indam itu mama lihat langsung tak assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anak-anak bagaimana no sehati di papa Hindu tahun dan dia ingat di Mongoli 3 hari tau tidak lama di Mongoli dah hangil latih ilundungi 60 juta ilundungi 60 juta dah hangil latih 3 hari kamu tinggalkan beruntung 60 juta boleh boleh oleh mono walau dungo oleh muau jatan walau umal wali olah untuk boleh mele jatan ilum butuh Allah Ta'ala atau itu mame pilantangan lo jailat teloma bila hemu di poloh wali ngai wow mabidala semel Allah Ta'ala 2 kali lipat lebih biaya pilarau di tanah suci seteru amat tadi bang mahamil awito seteru amat tadi jama ilangnya insyaallah tahun depan mulai wali ngai itu dulu merasai polo nikmatnya di tanah haram di rumah gambar yome olehmu boleh main no nikmatnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau doa apa beti ati tailate. Mari kita memohon pada Allah semoga yang meninggal ini kalau punya kehilafan kesalahan diampuni oleh Allah kesalahannya bagi hamba Allah yang banyak melaksanakan amal-amal ibadah semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal ibadahnya menempatkan beliau di tempat yang layak di sisi Allah menggantikan keluarganya lebih baik dari keluarganya di dunia disejukkan oleh Allah diluaskan kuburannya diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa ghasilhu bima'in wasalj wa nakkihi minal khotoya kama yunakka thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairun min darih wa ahlan khairun min ahlihi wa zawzan khairun min zawzihi wa kihi fitnatil qabri wa adzabahu. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa khasurna yaumal qiyamati bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma a'tilhal amana min dzikil qabri Allahumma a'tilhal amana min zulmatil qabri
Allahumma a'tilahal amana min adzabim munkari wa adzabin nar. Allahumma afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.